Baik Bapak Mama, shalom. Selamat siang, selamat berjumpa bagi kita dalam ibadah penguburan dari Bapak Absalom Tefnai. Baik yang belum dapat tempat duduk, bisa duduk kok, karena kita kadang terganggu. Mari Opa duduk Opa, kasihan Opa berdiri. Beta khotbah agak lama jadi. Baik Bapak Mama, tema yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini yaitu hidup ini singkat, maka hiduplah dalam kehendak Tuhan. Bapak Mama, sidang duka yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu hal ini, bukan tidak tahu. Tapi kadang kotong sengaja lupa, sengaja son mau tahu dengan ini kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Mama, kita berkumpul di bawah tenda duka cita ini untuk mengantar dan juga menghormati kepergian dari Bapak Absalom Tefnai. Dalam momen seperti ini Bapak Mama, kita disadarkan bahwa hidup ini tidak abadi. Hidup ini terbatas. Hidup ini singkat. Kenapa Bapak Mama? Karena kita tidak ada yang tahu kapan akan datang waktunya untuk kita dipanggil oleh Tuhan. Karena kehidupan dan kematian manusia ditentukan oleh Sang Pencipta. Karena itu Tuhan Allah punya hak. Firman Tuhan ini menuntun kita untuk merenungkan satu kebenaran penting bahwa hidup ini singkat dan rapuh. Dan kematian itu adalah rahasia Allah. Maka hidup ini perlu dikelola agar berada dalam kehendak Allah. Kenapa saya bilang bahwa semua orang tahu, khususnya orang Kristen kita tahu bahwa hidup ini singkat. Karena itu kita perlu kelola, kita perlu atur agar berada dalam kehendak Allah. Pertanyaan bagi kita, ketika kita mengetahui bahwa hidup ini singkat, hidup ini rapuh, sudahkah kita mengelola hidup ini seturut dengan kehendak Allah? Kadang kotong bilang tunggu, napas semua talapasa baru berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Itu kenyataan yang kita alami dalam hidup keseharian kita. Saya tidak terlalu tahu kehidupan keseharian dari Bapak Absalom Tefnai. Tapi saya percaya yang namanya guru berarti pasti setia dengan Tuhan. Tapi juga minta maaf. Ada guru yang keras juga. Ada guru yang tahu kebenaran tetapi ini kotong pi aja gereja nih, pendeta berdoa sah. Hai, kotong berdoa terus nih kok. Tapi saya percaya guru-guru dari Soba aman semua Bapak Mama, semua rajin-rajin semua. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Yakobus menggambarkan hidup manusia seperti uap. Kita pasti pernah masak nasi, pernah masak air, dan kita tahu uap itu model apa. Kita buka tutupan periuk, dia keluar, tapi hilang langsung. Hidup ini rapuh, dia cepat berlalu, tetapi satu yang pasti adalah uap air itu bermanfaat. Begitu juga hidup sudah pasti bermanfaat. Kalau tidak, Tuhan pasti tidak akan mengizinkan seseorang lahir di dunia ini. Dalam manfaat yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita, kita juga diberi kesempatan untuk membuat perencanaan tentang hari esok, tentang masa depan. Masing-masing orang dia akan berencana. Tahun ini dia kerja apa? Dia hidup model apa? Dia mau buat rumah model apa? Dia tinggal di mana? Kita punya sejumlah rencana. Namun kadang kita harus jujur Bapak Mama bahwa ketika kita punya sejumlah rencana itu,
kita tidak menghadirkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ketika kita menghadirkan Tuhan saat kita gagal. Amin, go. Kadang di situ kotong gagal baru kotong mata mulai menyala. Oh betul itu hari beta rencana ini beta soalnya berdoa. Bersyukurlah Bapak Mama kalau kotong masih gagal dan kotong masih bernapas Tapi kalau sonde maka selesai sudah Bapak Mama. Karena itu dalam perencanaan kehidupan kita hadirkan Tuhan selalu. Tuhan ini beta perencana hidup di tahun ini. Nah ini juga ada soal. Kadang bapak-bapak dong punya sejumlah rencana. Oh ini mesti ada ini, ada itu dan seterusnya. Tetapi saya bilang soal ini begini. Bapak-bapak dong saya pernah omong di Tuhan. Dan kasih tahu, mama berdoa bawa ke sekotong pakai berdoa bawa. Ya jadi bapak mama. Kalau namanya itu rencana keluarga, dua orang pegang tangan sama-sama dan kasih tahu di Tuhan. Tuhan ketompu rencana hidup ini tahun A, B, C dan seterusnya. Untuk ketompu anak-anak A, B, C, D dan seterusnya. Setelah berdoa bapak mama, hiduplah dalam rancangan Allah. Jangan hidup menurut keinginan diri. Kadang kotong mau minta. Bahkan di dunia pun isi kotong minta semua Tuhan kasih. Tapi setelah itu hidup kita tidak atur untuk sesuai dengan Tuhan pun mau. Kotong hebat merancang. Kotong lupa bahwa ada yang lebih hebat dari kita yaitu Tuhan. Untuk menjawab setiap rancangan, setiap rencana yang kita rancangkan dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Mama sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam manfaat yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi kita juga diberi kesempatan, kita diberi kebebasan untuk merencanakan hari esok dan masa depan. Tetapi dalam perencanaan itu sekali lagi ada yang berkuasa dalam perencanaan kita, yaitu Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu tidak tahu tentang hidupmu besok. Kadang kita berpikir bahwa hidup ini dijalani apa adanya. Sehingga untuk berdoa bersyukur untuk kehidupan hari ini itu kadang jarang kita lakukan. Kadang kita lebih terburu-buru dan fokus kepada pekerjaan kita daripada fokus untuk menyampaikan itu kepada Tuhan. Kalau Bapak Mama bilang salah, silahkan. Saya salah, silahkan. Lihat kembali kehidupan. Apakah bangun pagi, Bap tua dan Mam tua ada duduk sedikit sah untuk berdoa bersama? Oh tidak. Bap tua subangun atau Mam tua subang biasa mama dong bangun dahulu Bapak dong jangan marah saya dulu. Biasa mama dong bangun dahulu dong subatas sibuk kiri kanan raba ini itu. Nanti kaget korek api karena dia bentar. Aduh Tuhan Yesus ampun ya pendosa. Dia tadi lupa berdoa. Bapak dong bangun. Wah Mam tua kopi ada di mana? Belum buat kopi dan seterusnya. Padahal seharusnya waktu itu Tuhan beri bagi kita bangun pagi-pagi berterima kasih kepada Tuhan, tapi jangan doa masing-masing. Suami istri itu doa sama-sama. Bapak pegang tangan sama-sama dan berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi di depan kita. Kadang kita lupa itu sehingga dalam perjalanan mungkin ada kecelakaan dan satu meninggal, ketemu mulai urut cerita. Ketemu mulai orang rote bilang mulai bapantun sudah. Ketemu mulai urut dari satu, wih tadi pagi bangun begini dan seterusnya. Kita lupa Bapak Mama untuk menyampaikan itu awal kepada Tuhan. Sehingga ketika apapun terjadi di depan kita, kita tetap mengucap syukur walaupun air mata kita mengalir.
Walaupun kita sedih, walaupun kita kehilangan, tetapi kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita sudah menyampaikan apa keinginan dan harapan kita. Kita sudah menyerahkan hidup kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Itu pentingnya firman kasih tahu kita. Jangan berpikir bahwa kotong rencana semua hal, habis itu nanti semua akan terjawab dengan kekuatan kita, dengan semangat kita. Kita berpikir semua aman dan damai. Tapi sampaikanlah semua perencanaan hidup, serahkanlah semua rancangan kehidupan hari yang akan ada di depan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Percaya bahwa ketika ada persoalan, ada masalah yang kita hadapi hari itu, Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita. Dan kita tidak akan saling menyalahkan. Berdoalah. Ketika suami istri, misalnya teman-teman guru, kalau sama-sama guru, berdoalah. Tuhan yang hari ketompong hidup, kasih di Tuhan pun tangan. Tuhan jaga lindungi ketong. Segala macam kejahatan Tuhan halau dari ketong kehidupan. Kalau kita serahkan itu Bapak Mama, maka percaya bahwa hari itu kita akan jalani dengan penuh ucapan syukur. Tapi kalau sonde Bapak Mama, di sekolah tak salah omong, atau pulang suami tak salah omong, nanti kasus. Itu semua terjadi karena kita anggap remeh. Kita anggap bahwa kehidupan waktu yang Tuhan beri itu biasa-biasa saja. Tidak. Firman bilang dunia ini adalah jahat. Karena itu ada berbagai kejahatan yang ada di sekitar kita. Karena itu firman menasihati kita, mengingatkan kita. Serahkan semua rancangan itu di hadapan Tuhan. Walaupun kotong sehat-sehat ya Bapak Mama. Kadang kotong suka bercerita. Ketika satu orang ada baik-baik, kotong dengar di Sumati. Kotong bilang, hiku itu orang tadi ada baik-baik, dia masih togor sembeta. Tapi karena kok di Sumati? Itulah yang disebut oleh pengkhotbah, oleh Yakobus ini, bahwa hidup itu seperti uap. Sebentar dia ada, tetapi cepat dia hilang. Karena itu Bapak Mama, sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Sehingga hidup ini perlu sekali lagi dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup ini baru bermakna bila dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya kenapa? Karena Tuhan yang tahu rencana menghadirkan kita untuk hidup di dunia ini. Tuhan punya rancangan yang indah untuk menghadirkan kita di dunia ini. Karena itu Tuhan jugalah yang tahu kapan waktunya kita akan dipanggil kembali ke hadiratnya. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan, bukan tiba-tiba saja terjadi, tidak. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Kitab Yakobus, penulis Yakobus berpesan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka besok beta akan buat ini, buat itu, dan seterusnya. Kata itu kadang kita tidak melupakannya. Kenapa? Karena kita tergiur dengan berbagai rancangan, berbagai godaan dunia ini, sehingga membuat kita lupa berkata, jika Tuhan berkehendak. Sikap hidup orang beriman yang rendah hati dan taat kepada Tuhan adalah sikap hidup yang menyadari bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukan milik kita, tetapi dipinjamkan oleh Tuhan dan pasti akan diambil kembali. Suami, Tuhan kasih pinjam ketong sebagai istri untuk hidup mendampingi kita. Demikian juga sebaliknya. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan Allah. Kenapa Bapak Mama kadang kita marah dengan Tuhan? Karena kita lupa bahwa yang memiliki kehidupan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu adalah Tuhan. Karena itu yang namanya pemilik itu Bapak Mama satu saat pasti diambil kembali ya Bapak Mama. Misalnya kita punya uang, kita kasih pinjam di orang, satu saat dek kotong soleh kasih kembali, dia akan datang tagih.
Nah, demikian juga kehidupan yang kita jalani. Ini ada yang memiliki Bapak Mama. Jadi jangan bilang begini, ini hidup nih beta yang atur. Atur sudah. Atur babai sudah. Hidup ini Tuhan punya. Karena itu sekali lagi, Tuhan kasih pinjam ini hidup ini untuk hidup suami, untuk hidup sama-sama dengan istri. Itu barang pinjaman, bukan hak milik. Itu barang pinjaman. Hidup kita ini barang pinjaman Bapak Mama, tetapi bukan seenaknya dipinjam oleh orang lain. Tidak. Kadang orang salah mengerti itu juga. Mam pendeta bilang itu barang pinjaman. Jadi bab tua di sebelah bisa pinjam mam tua di sebelah dan seterusnya. Tidak. Yang saya maksudkan pinjaman itu adalah Tuhan yang memberi pinjaman bagi kita. Karena itu dia akan tagih kembali. Jangan bilang begini, wih tarik kau dengar mam tua pendeta khotbah, bisa pinjam, pinjam so, naik ketemu batu baru. Siapa yang salah? Ya, jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Oleh karena itu, agar barang pinjaman itu dikembalikan dalam keadaan sesuai rencana pemiliknya, maka aturlah hidup ini sesuai kehendak pemiliknya. Yaitu untuk melayani, untuk mengasihi, dan memuliakan Tuhan. Melayani dalam bidang tugas kita masing-masing. Seorang guru melayani sebagai seorang pendidik untuk anak-anaknya. Mengasihi, tanggung jawab suami istri, bahkan kita hidup sebagai sesama adalah hidup saling mengasihi. Itu kata, itu gampang ya Bapak Mama, mengasihi. Mengasihi sesama. Tapi kenapa ada kebencian? Padahal firman bilang hidup mengasihi. Tapi kenapa kebencian itu selalu menggerogoti kehidupan orang-orang percaya? Tak salah sedikit, satu marah satu. Satu sikut satu, satu menjatuhkan satu, dan seterusnya. Padahal firman jelas. Mengasihi, melayani, mengasihi untuk memuliakan Tuhan. Ini sederhana, Bapak Mama memuliakan Tuhan ini justru soal. Ketong memuliakan Tuhan kalau ketong mood nih ada baik-baik ya. Tapi kalau mood san baik-baik lu habis. Semua kata ketong keluar habis. Dan ketong son tahu itu memuliakan Tuhan, kau memuliakan setan, ketong son tahu lah ya. Karena itu memuliakan Tuhan ini untuk menjabarkannya dalam kehidupan keseharian kita butuh usaha dari kita. Butuh upaya dari kita. Kalau sonde Bapak Mama, ketong memuliakan setan yang sebenarnya Tuhan sonde suka. Tuhan sukalahkan, dia berkuasa. Bapak Mama, Bapak Abraham telah menyelesaikan misi hidup yang Tuhan embankan kepadanya. Waktunya sudah genap. Kini tersisa pertanyaan bagi kita yang masih hidup, yang masih memiliki kesempatan. Bagaimana kita akan mengisi sisa hidup kita yang singkat ini? Benar bahwa hidup adalah kesempatan, yaitu kesempatan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, untuk melayani, untuk mengasihi, untuk memuliakan Tuhan. Dalam rasa duka dan penghormatan kepada cinta kasih Bapak Absalom saat ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Sudahkah hidup kita berada dalam kehendaknya? Apakah kita sudah siap bila waktunya tiba nanti? Kalau berbicara tentang kesiapan, ketika saya berbicara di situ ada satu saat dalam percakapan, ada yang mengatakan bahwa itu pertanyaan itu mengganggu karena saya belum siap. Dan saya mengatakan bahwa kalau belum siap, memang saat ini kita belum siap. Tapi kalau malam Tuhan panggil, apa jawaban kita? Karena itu sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, harus punya komitmen bahwa telah siap untuk menghadap hadirat Tuhan. Kadang orang bilang kalau omong itu berarti semua mati. Ya, memang kita harus berpikir bahwa besok mungkin beta mati. Kalau pemikiran itu ada dalam kehidupan kita, maka hari ini kita akan melakukan hal-hal yang baik.
Karena itu jangan berpikir, soalnya itu kalau mau mati beta masih berdosa. Nah kok berdosa, nah bertobat suto. Kenapa masih mengagungkan dosa dalam kehidupan? Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, dengan kebenaran firman ini, Tuhan mau kasih tahu kita semua bahwa dalam menjalani hidup ini, setiap saat kita harus siap sedia untuk menghadap takhta kemuliaan Tuhan. Kalau pikiran itu ada dalam kehidupan kita Bapak Mama, maka hidup ini kita akan kelola dengan baik. Kita akan bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bapak Mama, jangan tunda untuk bertobat, jangan tunda untuk mengasihi, jangan tunda untuk mengampuni, karena hidup ini singkat. Hidup ini adalah kesempatan dan kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Karena itu hiduplah dalam kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah. Karena itu dalam kematian kadang kotong berselisih paham, kotong bertengkar, kotong marah satu dengan yang lainnya. Seharusnya dalam kematian mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kepergian orang-orang yang kita kasihi itu ada sukacita, walaupun menangis tetapi ada sukacita. Hati itu damai. Kita tidak ada dalam rasa duka dengan hati yang penuh kebencian. Tapi hati harus diisi dengan kedamaian. Ada sukacita sehingga hidup yang kita jalani benar-benar adalah anugerah terindah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Karena itu, kotong semua yang hadirin, dalam hati kita Roh Kudus yang tahu, tapi beta mau bilang bahwa ada rasa suka satu dengan yang lainnya, tunduk berdoa minta ampun, Tuhan lepaskan itu. Supaya beta pun hidup yang masih ada ini adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana apapun yang kita rancangkan. Dan terutama, siapkan hati untuk bertemu dengan Tuhan sebagai pemberi hidup. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.